ketika pelipisnya pecah berdarah, giginya retak dan patah pada perang Uhud, sahabat datang, "Ya Rasulullah, berdoalah. Engkau punya doa mustajab, nabi-nabi punya doa mustajab. Satu kali doa ada yang ditelan bumi, satu kali doa ada yang ditelan angin puting beliung. Berdoalah ya Rasulullah." Apa kata Nabi? "Aku tidak akan pakai doa itu." Kenapa tidak engkau pakai? "Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah." Aku simpan doaku itu untuk umatku nanti pada hari kiamat. 1400 tahun yang lalu dia sudah ingat kita, 1400 tahun yang lalu dia sayang kepada kita. Belum lagi jumpa ayah kita dengan ibu kita, dia sudah simpan doa itu untuk kita nanti pada hari kiamat. Apa yang kita lakukan untuk dia? Tak layak mata kita melihat dia, mata kita penuh dengan dosa. Tak layak tangan kita bersalaman dengan dia, tangan kita penuh dengan perbuatan maksiat dan dosa. Tapi dia memikirkan kita. Pernahkah kita memikirkan dia? Pernahkah kita memperjuangkan syariatnya? Pernahkah kita memakmurkan masjid warisannya? Dia tidak meninggalkan istana yang megah, kursi dari emas. Dia hanya meninggalkan warisan masjid. Orang yang memakmurkan masjid bukti cinta kepada Rasulullah SAW. Yang meninggalkan Al-Quran. Sudahkah kita meninggalkan anak-anak yang pandai membaca Quran? Pedulikah kita pada guru-guru mengaji di desa terpencil? Kita akan ditanya di hadapan Allah yang punya kekuasaan. Pernahkah kau tolong syariat Nabi Muhammad dengan kekuasaan? Yang punya harta, pernah kau tolong agama Nabi Muhammad ini dengan hartamu? Yang sudah melakukan, bersyukurlah, diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengatakan, "Kusimpan doaku itu untuk umatku di akhir zaman." Kita memang umat terakhir, badan kita paling kecil, umur kita paling pendek, tapi kita lebih dulu masuk ke dalam surga. Sampai-sampai Nabi Ibrahim pun ingin menjadi umat Nabi Muhammad, Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad, Nabi Isa ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Lau kana Musa hayyan," seandainya Musa itu hidup sekarang, "ma wasa'ahu illa ayattabi'ani." Dia akan ikut aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di akhir zaman ditakdirkan Allah hidup. Jarak kita dengan dia 1444 tahun. Itu bukan kehinaan, itu kemuliaan. Ketika Nabi tegak di atas mimbar, apa kata Nabi? "Aku melihat ada telaga. Siapa yang minum di telaga itu dia tidak akan haus. La yasma'u fiha abada." Dia tidak akan haus untuk selamanya. Siapa yang akan minum di telaga itu? Kami, antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Kalian akan minum di telaga itu karena kalian bersama dengan aku. Tapi ada makhluk yang spesial. Mereka tidak pernah berjumpa aku, mereka tidak pernah melihatku, mereka tidak pernah bertemu dengan aku, tapi mereka akan minum di telaga itu. Dan mereka itu adalah umat di akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani bihi. Kalau engkau dapat yang engkau inginkan, bersyukurlah, karena Allah ingin kau dapatkan pahala syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau sudah berusaha tidak dapat yang kau inginkan, berarti Allah ingin kau dapat pahala satu lagi yang lebih besar daripada syukur. Itulah dia pahala sabar. Yang paling mengerikan adalah ketika kita buat salah, yang mendapatkan azabnya bukan cuma kita. Tapi biasa orang yang buat dosa ini kan egonya tinggi. Uang-uang saya, yang mabuk saya, yang sakau saya, yang mati saya, yang susah saya, apa urusan kamu? Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Syukurnya
kawan yang ngajak ini biasanya baik-baik, lembut-lembut, senyum aja. Coba kalau dia mau kasar, memang betul yang mabuk kamu. Tapi kalau azab Allah datang, tsunami nggak milah-milih, rumahku hancur semuanya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab Allah. Kalau dia datang, dia tidak menimpa orang yang zalim saja, dia tidak menimpa yang pezina saja, dia tidak menimpa yang mabuk saja, semuanya kena. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. La yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan kalau kamu diam, tidak ngajak taubat, nanti dikirimkan Allah hukuman. Summa tad'unahu, lalu kamu semuanya ramai-ramai berdoa, angkatlah bala ini ya Allah, selamatkan kami. Fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan. Kenapa doa tidak dikabulkan? Karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ini seperti orang yang tinggal di perahu. Kebetulan kita sedang di atas, nyantai. Kita tahu ada orang yang di bawah sedang melobangi dinding kapal. Dia lobangi dinding kapal. Kita mesti ngasih tahu, jangan kau lobangi dinding kapal. Karena kalau air masuk, yang tenggelam bukan cuma kamu. Air ini sampai ke atas, sampai ke kamar, sampai ke pucuk tiang kapal, tenggelam semuanya. Kapten-kapten yang sedang nyaman di kamar tenggelam semuanya. Gara-gara apa? Gara-gara diam melihat orang melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa kalau kita mati sendirian, guys, janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda. Semuanya akan hilang, tak ada yang abadi. Semua akan menghadap Allah. Saya hamba Allah Pak Ustadz. Alhamdulillah, sekarang banyak orang hamba harta, hamba kuasa, hamba setan, hamba hantu. Bagaimana cara menjaga sholat agar lebih khusyuk dan tak malas Pak Ustadz? Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Buatlah agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti. Tangan, nama kau nanti nama nerakanya neraka sakor. Masalakakum fi sakor, kenapa kau masuk dalam neraka sakor? Lam naku minal musallin, karena tak sholat. Lebih baik merasa diri berdosa daripada merasa diri banyak pahala. Karena kalau kita merasa banyak pahala, kita lupa dosa. Tapi kalau kita merasa banyak dosa, merasa kita tidak layak masuk surga, pada merasa diri hina itulah datang kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya tanya, jawab dengan jujur, jangan marah, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Janji? Bisa? Jangan ada dusta di antara kita. Oke, siapkan mental. Kira-kira kalau bapak ini meninggal, bapak ibu mau ikut nggak? Jelas Pak. Jadi yang selama ini katanya, Bang, jangan pergi lama-lama ya, setengah napasku hilang. Yang selama ini katanya kaulah bulan, kaulah bintang, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Tolong jangan gara-gara ini bapak dengan ibu menjadi tidak mesra. Saya tidak mau itu. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa kalau kita mati sendirian, guys,